Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Nastar. Hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tentang pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Melati Handayani, kemudian ada saudari Kurnia, Puri Wulandari, Hamidah, Vivi Rizkiatus Salihahzen, dan Susi Ernawati. Kami harap ilmu yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rizkiatus Salihahzen ingin menyampaikan materi penyuntingan tentang tanda titik dan tanda koma. Jadi, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pertanyaan. Yang kedua, dipakai pada belakang angka atau huruf dalam suatu daftar. Yang ketiga, dipakai untuk menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, dipakai untuk daftar pustaka. Yang kelima, dipakai untuk bilangan ribuan atau menunjukkan jumlah. Contoh untuk tanda titik yang pertama, mereka akan datang pada pertemuan itu titik. Contoh yang kedua, pukul 01.35.20 atau bisa kita sebut atau bisa kita katakan dengan pukul 1:35:20. Untuk catatan yang perlu kita perhatikan dari penggunaan tanda titik, yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagian, grafik, atau gambar. Materi selanjutnya yaitu tentang tanda koma. Penggunaan untuk tanda koma, yang pertama, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kedua, dipakai sebelum kata penghubung. Ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Keempat, dipakai di belakang kata atau ungkapan hubung antar kalimat. Kelima, dipakai sebelum dan sesudah kata seru. Keenam, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ketujuh, dipakai di antara nama alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Kedelapan, dipakai untuk memisahkan bagian nama di balik susunannya dalam daftar pustaka. Kesembilan, dipakai di antara bagian-bagian dalam dari catatan kaki atau catatan akhir. Kesepuluh, dipakai untuk nama orang dan singkatan gelar akademis. Ke-11, dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Ke-12, dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Ke-13, dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca. Contoh untuk penggunaan tanda koma yang pertama, semua siswa koma, baik laki-laki maupun perempuan koma, harus mengikuti latihan paduan suara. Contoh yang kedua, atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Catatan yang perlu kita perhatikan dari penggunaan tanda koma, yang pertama, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang kedua, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru.
Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang pertama tentang tanda titik koma, yang kedua tanda titik dua, dan yang ketiga tanda hubung. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. 2. Dipakai pada akhir pemerincian berupa klausa. 3. Dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma. Ibu menulis makalah, titik koma. Adik membaca cerita pendek. Berikutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 3. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 4. Tanda titik dua dipakai di antara pertama, jilid atau nomor dalam halaman. 2. Surah dan ayat dalam kitab suci Al-Quran. 3. Judul dan anak judul dalam suatu karangan. 4. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2. Kursi, lemari, meja. Selanjutnya, yang terakhir, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 4. Kata hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. 5. Kata hubung digunakan untuk merangkai. Misalnya seperti se dengan kata yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya se-Indonesia, se-Jawa Barat. Kedua, ke dengan angka, ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Terakhir, angka dengan an. Contohnya 1990-an. Yang keenam, kata hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Terakhir, yang ketujuh, kata hubung digunakan untuk memindai bentuk terkait yang menjadi objek batasan. Baiklah, cukup sampai di sini materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Handayani dari kelompok naskah ingin melanjutkan presentasi mengenai materi tanda baca. Saya di sini akan menjelaskan 3 tanda baca. Yang pertama ada tanda pisah, yang kedua tanda tanya, dan yang ketiga adalah tanda seru. Untuk yang pertama mengenai tanda pisah. Tanda pisah di sini digunakan menjadi 3 penggunaan. Yang pertama, tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, keberhasilan
kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, tanda pisah digunakan juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Dan yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 2010-2013, Jakarta, Bandung. Untuk yang kedua mengenai tanda tanya. Di sini tanda tanya digunakan menjadi dua penggunaan. Pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Dua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Dan yang ketiga yaitu tanda seru. Tanda seru di sini digunakan hanya dalam satu penggunaan saja, yaitu digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wuri Wulandari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wuri Wulandari. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang tanda elipsis dan tanda petik. Tanda elipsis adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan suatu kata atau frasa pada teks aslinya. Tanda elipsis biasanya digunakan untuk yaitu pertama, dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan ada tanda elipsis atau tanda titik tiga akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, menurut saya ada tanda elipsis atau tanda titik tiga seperti atau tanda elipsis atau tanda titik tiga. Bagaimana, Bu? Dan untuk tanda elipsis memiliki dua catatan, yaitu yang pertama, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik yang berjumlah 4 buah. Materi yang kedua yaitu tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa atau kata. Dan tanda petik ini pun dibagi menjadi dua, yaitu tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Tanda petik ganda biasanya digunakan untuk yaitu pertama, mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah atau bahan tulisan lainnya. Contohnya, sebelum kata merdeka ada tanda petik ganda, atau mati setelah kata mati ada tanda petik ganda lagi. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, atau naskah atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, film ada tanda petik ganda, Ainun dan Habibi ada petik ganda lagi. Nah, yang ketiga, digunakan untuk mengapit tulisan ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, dilarang memberikan ada tanda petik ganda amplop, setelah kata amplop pun ada tanda petik ganda lagi kepada petugas. Selanjutnya yaitu materi tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal biasanya digunakan untuk yaitu pertama, mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Contohnya, sebelum kataku dengar ada tanda petik ganda, teriak anakku. Setelah kata anakku ada tanda petik tunggal. Ibu, bapak pulang, ada tanda petik tunggal setelah kata pulang. Dan rasa letihku lenyap seketika, ada tanda petik ganda setelah kata seketika, ujar Pak Hamdan. Yang kedua, dipakai untuk mengapit makna terjemah atau penjelasan kata atau ungkapan.
Contohnya tergugat, sebelum kata yang ada tanda petik tunggal. Yang digugat, setelah kata digugat ada tanda petik tunggal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Ernawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tanda kurung siku, dan tanda garis miring. Tanda kurung, penggunaan yang pertama digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi, buka kurung SIM, tutup kurung. Penggunaan yang kedua dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, sajak Tranggono yang berjudul tanda kutip Ubud, buka kurung, nama tempat yang terkenal di Bali, tutup kurung, yang ditulis pada tahun 1962. Penggunaan yang ketiga digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki, buka kurung, bus, tutup kurung, Transjakarta. Penggunaan yang keempat untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, faktor produksi menyangkut, buka kurung A, tutup kurung, bahan baku, buka kurung B, tutup kurung, biaya produksi, dan buka kurung C, tutup kurung, tempat kerja. Tanda kurung siku. Penggunaan yang pertama dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh yang pertama, ulang tahun, buka kurung siku, proklamasi kemerdekaan, tutup kurung siku, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Contoh yang kedua, Sang Sapurba men, buka kurung siku, D, tutup kurung siku, ngar, bunyi gemerisik. Penggunaan yang kedua dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, buka kurung siku, lihat halaman 35-38, tutup kurung siku, perlu dibentangkan di sini. Tanda garis miring. Penggunaan yang pertama dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 1 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013, Jalan Keramat 3 garis miring 10, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Penggunaan yang kedua digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, mahasiswa garis miring mahasiswi, mahasiswa dan mahasiswi, dikirimkan lewat darat garis miring, dikirimkan lewat laut, dikirimkan lewat darat atau lewat laut, buku dan garis miring atau majalah, buku dan majalah atau buku atau majalah, harganya Rp1.500 garis miring lembar, harganya Rp1.500 setiap lembar. Penggunaan yang ketiga dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, buku pengantar link garis miring G garis miring Uistik karya Verhard dicetak beberapa kali. Asmara garis miring N garis miring Dana merupakan salah satu tembang pancapat budaya Jawa. Dia sedang menyelesaikan garis miring H garis miring utangnya di bank. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh dari tanda penyingkat yang pertama, mereka sudah datang kan? Dari kata bukan disingkat menjadi kan. Contoh yang kedua, tanggal 5, bulan 2, tahun 13. Tahun 2013 disingkat menjadi 13. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Baik, saya Kurnia akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap berbagai unsur bahasa. Yang pertama, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan l'exploitation de l'homme pour l'homme. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Lalu yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu sangat banyak macamnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja, seperti dalam bahasa Arab, bunyi pendek atau panjang yang harusnya dibaca O karena diserap ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi huruf A. Seperti contohnya dalam bahasa Arab, kata sahabat itu menggunakan huruf O, lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sahabat. Lalu contoh lainnya pada kata goib dalam bahasa Arab, lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi gaib. Lalu contoh lainnya dalam bahasa Belanda. Di dalam bahasa Belanda, penulisan kata oktav menggunakan dua huruf A, yaitu O, C, T, A, F. Lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi oktav, yaitu berubah menjadi satu huruf A, O, K, T, A, F. Seperti itu. Ada catatan yang perlu diperhatikan di sini, seperti konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal, kecuali kalau dapat membingungkan. Seperti contohnya pada kata commission diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi komisi. Di sini kan sebelumnya kata commission itu S-nya double 2, lalu M-nya juga ada 2. Lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi komisi. K-O-M-I-S-I. Lalu pada kata efek sebelum diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya adalah E-F-E-C-T. Lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi efek. E-F-E-K. Nah, selanjutnya unsur serapan yang lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah. Seperti pada kata Allah, penulisannya A-L-L-A-H, ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia tetap menjadi A-L-L-A-H. Lalu pada kata masal, diserap ke dalam bahasa Indonesia tetap menjadi masal. Daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh dalam bahasa Indonesia. Seperti kata advokat dalam bahasa Belanda menggunakan akhirannya itu huruf A 2 kali, setelah itu T. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi advokat, yaitu A-D-V-O-K-A-T. Lalu contoh lainnya pada kata etalage, di sini akhirannya menggunakan huruf A, G, E, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi A-S-E, yaitu etalase. Lalu dalam bahasa lain yaitu bahasa Arab, akhiran AH diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi AH atau AT. Contohnya pada kata akhiroh dalam bahasa Arab.
diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi akhirat. Seperti itu. Lalu contoh lainnya pada kata amanah bisa tetap menjadi amanah atau bisa juga amanat. Baik, karena materi kelompok kami ini sangat banyak, kami hanya memaparkan contoh dan juga macam sebagiannya saja. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa mendownload PowerPoint yang telah kelompok kami buat, yaitu pemakaian tanda baca dan juga penulisan unsur serapan pada link Google Drive yang kami cantumkan di bawah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Ibu Astuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.